Halo, good morning. Selamat pagi rekan-rekan Project Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing best practices bagaimana cara auto-generated S-Curve dengan dua kombinasi software, yaitu Microsoft Project dan Wilmer Project Tracker. So, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, di sini saya membuat rencana proyek dengan mengambil sampel dari bawaan Microsoft Project. Saya coba pilih project, kemudian create saja start date-nya dari hari ini. Nah, dari sini rekan-rekan dapat melihat aktivitas yang sudah disusun sedemikian rupa. Rekan-rekan juga bisa mengecek sebetulnya apakah kolom resources sudah terisi atau belum. Nah, di bagian aktivitas group ini rekan-rekan bisa breakdown saja aktivitasnya. Dan rekan-rekan bisa melihat di situ sudah ada resources yang terisi. Contoh halnya di sini ada manajemen dan project manager. Nah, kenapa resources perlu untuk diisi? Karena suatu proyek pasti memerlukan resources dalam menjalankan aktivitasnya, baik berupa physical resources atau human resources. Selain itu, bila kita mengisi kolom resources, maka kita juga dapat membuat laporan earn value analysis. Langkah awal setelah rekan-rekan mempunyai aktivitas dan resources dalam proyek adalah setting project start date dan current date. Caranya, klik project information, kemudian isikan tanggal kapan proyek akan dimulai dan status proyek saat ini. Saya akan isi di tanggal 30 September tahun 2022. Setelah itu, rekan-rekan juga bisa mengatur kalender setting bila mana diperlukan untuk menandai hari libur atau aktivitas yang sekiranya memerlukan overtime di hari Sabtu dan Minggu. Nah, sebagai contoh saya akan buat hari libur di tanggal 3 Oktober tahun 2022. Caranya dengan klik change working time di sini, kemudian kita bisa isikan nama hari liburnya di kolom yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya, dasar utama untuk mengenerate S-Curve adalah dengan membuat baseline, di mana baseline adalah rencana yang sudah disepakati oleh masing-masing stakeholder yang terlibat di dalam proyek. Cara membuat baseline di Microsoft Project adalah dengan klik menu Project, kemudian Set Baseline. Nah, di sini kita bisa membuat baseline sampai dengan 10 baseline. Namun, kita akan coba isi untuk baseline 0 saja atau baseline yang tidak ada angka di belakangnya. Sekarang kita sudah mempunyai aktivitas, resources, kemudian kita sudah setting baseline. Kita bisa mengenerate S-Curve dari sini dengan aplikasi Wilmer Project Tracker. Langkah selanjutnya, rekan-rekan bisa buka aplikasi Wilmer Project Tracker. Oh iya, jangan lupa untuk file Microsoft Project yang sudah dibuat dapat disimpan terlebih dahulu dan biarkan aplikasi Microsoft Project tetap terbuka. Ini adalah tampilan dari aplikasi Wilmer Project Tracker, dan langkah pertamanya adalah klik menu Microsoft Project. Nah, kemudian di sini ada dua opsi, yaitu Direct Connection dan XML file. Ketika rekan-rekan mencoba menggunakan Direct Connection, apabila terjadi error, rekan-rekan dapat menggunakan XML file, yaitu dengan cara menyimpan file Microsoft Project tadi dengan format .xml. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba menggunakan Direct Connection. Setelah kita klik menu Direct Connection, maka akan muncul dua opsi baseline, yaitu baseline 1 dan baseline 2. Di mana dengan fitur ini kita bisa membuat atau mengkomparasi dua buah baseline ke dalam satu grafik S-Curve. Nah, karena kita hanya punya satu baseline, maka saya akan coba untuk membuat satu baseline dengan menggunakan file Microsoft Project yang telah kita buat. Kita klik di bagian ini, kemudian kita pilih baseline 0. Baseline 0 itu adalah baseline yang kita telah buat di aplikasi Microsoft Project sebelumnya. Kemudian kita bisa pilih import.
Ini adalah S-Curve baseline plan yang telah rekan-rekan buat dengan aplikasi Microsoft Project sebelumnya. Selanjutnya, rekan-rekan dapat menampilkan Gantt chart dengan klik menu Gantt chart dan checklist display Gantt chart. Caranya adalah dengan klik Gantt chart, kemudian checklist display Gantt chart. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat S-Curve dengan Gantt chart aktivitas yang ada di file Microsoft Project kita. Untuk mengganti judul S-Curve, di mana di sini saya menggunakan nama project 1, rekan-rekan bisa klik File, kemudian Properties. Nah, untuk di kolom project name, rekan-rekan bisa isi sesuai dengan nama keperluan laporan progress S-Curve. Nah, kita kembali lagi ke file Microsoft Project. Nah, di bagian ini kita akan belajar cara mengupdate progress di Microsoft Project. Caranya adalah di file menu, di status date, diklik statusnya, kemudian kita pilih tanggal atau aktivitas yang akan diupdate. Contoh halnya di sini tanggal 30 September, saya klik OK. Nah, bagi yang belum ada kolom progresnya, rekan-rekan bisa tambahkan di add new column, kemudian diklik persentase komplit. Oke, karena di tanggal 30 September ini masih 0 progresnya, maka kita perlu update progres persentase berdasarkan dengan aktualisasi aktivitas yang sedang berlangsung. Contoh halnya di sini saya update menjadi 40%. Nah, kemudian aktivitas apa lagi yang terjadi di tanggal 30 September? Kita lihat di sini adalah Secure Project Sponsorship. Karena aktivitas ini dimulai dari tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober, maka di sini saya akan naikkan progres persentasenya menjadi 10%. Begitu seterusnya untuk mengupdate progres persentase di masing-masing aktivitas. Jangan lupa untuk selalu diupdate status date-nya, kapan kita akan mengupdate progres persentase tersebut. Ini bisa kita update daily, weekly, atau monthly. Nah, di sini saya coba update lagi di tanggal 7 Oktober. Kemudian saya klik OK. Sekarang kita lihat aktivitas apa saja dari 30 September hingga 7 Oktober yang perlu kita update progresnya. Di sini saya coba update yang determine project scope ini saya jadikan 100%. Kemudian secure project sponsorship saya jadikan 100% juga. Nah, untuk defend preliminary saya coba naikkan menjadi 80%. Begitu pula secure core resources di sini saya naikkan menjadi 60%. Dan scope complete-nya saya jadikan menjadi 50%. Per tanggal 7 Oktober tahun 2022, maka kumulasi persentase untuk seluruh proyek adalah 2%. Sekarang saya coba menaikkan persentase agar lebih tinggi dan terlihat di S-Curve yang akan kita buat di Wilmer Project Tracker. Oke, kira-kira saya update sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2022 dengan akumulasi proyek adalah 30%. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi Wilmer Project Tracker dan kita coba generate S-Curve-nya kembali dengan cara-cara yang sebelumnya. Oke, sama seperti langkah sebelumnya, saya klik menu Microsoft Project, kemudian Direct Connection. Nah, ini adalah hasil setelah kita mengenerate S-Curve dengan mengupdate project di masing-masing activity kita. Dari sini rekan-rekan bisa lihat garis yang warna biru ini adalah baseline plan kita, kemudian garis yang warna merah ini adalah aktual dari pekerjaan kita. Di sini terlihat bahwa ada gap. Nah, ini menandakan bahwa schedule kita atau proyek kita itu terlambat dari perencanaan atau baseline yang sudah kita sepakati bersama.
Di sini rekan-rekan juga bisa melihat laporan terkait update statusnya. Jadi terakhir saya update itu tanggal 30 Desember tahun 2022 dengan progres adalah 30,47%, kemudian 46,75% adalah behind dari schedule yang kita telah sepakati. Karena di sini target proyek seharusnya yang harus kita capai adalah 77,23%. Dan di sini ada indikasi bahwa proyek terlambat selama 27 hari dari baseline yang telah kita buat sebelumnya. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini terkait bagaimana membuat S-Curve dengan dua software yaitu Microsoft Project dan Wilmer Project Tracker. Bila dari rekan-rekan masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, bisa komen di video di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.